Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah sehingga bisa hadir di masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian tafsir yang ditampilkan dari tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Sore ini kita masuk ayat 6 dan 7. Mudah-mudahan selesai ayat 6 dan ayat yang ke-7 ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kita terjemahkan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un, sama saja, alaihim, bagi mereka, bagi orang kafir, a'andartahum, apakah kamu beri peringatan mereka, am lam, atau tidak kamu beri peringatan, tundirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan mereka atau kamu tidak beri peringatan mereka, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci
hati-hati mereka dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim gishawa, dan kepada penglihatan mereka ada penutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka orang-orang yang beriman siksa yang besar. Allah menguji hati-hati mereka dan juga pendengaran mereka. Di atas penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka siksa yang agung. Hadirin rahimakumullah, setelah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa yang akan memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat, maka ayat yang ke-6 dan 7 ini menginformasikan tentang sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Yaqulu ta'ala innal ladzina kafaru qatul haqqa wastatarudu faqad kataballahu ta'alaihim dzalika sawa'un 'alaihim in dzaraka wa'adamu fa innahum la yu'minuna bima jittahum bih. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran dan juga menjegal kebenaran. Ibnu Katsir menjelaskan orang kafir itu adalah orang yang menutupi kebenaran. Kebenaran ditutupi, berarti orang itu tahu enggak hal itu benar? Tahu ya, harus paham ya, harus tahu. Jadi tahu yang namanya waktul hak itu menutupi. Kalau ada ini ya, ini saya tutupi. Saya tahu ada ini, saya tutupi begini, ya. Maka jadi nggak kelihatan. Jadi orang kafir itu menutupi hak. Dengan demikian tahu kebenaran, bukannya tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Dan yang kedua apa? Menjegal kebenaran. Tidak hanya ditutupi, tapi bagaimana kebenaran dijegal. Ini kan luar biasa. Orang kafir begitu bernafsunya agar kebenaran memang tidak ada, sudah tidak ditutupi. Sebenarnya ditutupi kan orang sudah kabur kan. Al-haq kalau ditutupi itu orang akan kabur. Mana kebenaran? Atau mungkin malah bingung ini benar atau salah. Enggak cukup di situ. Setiap data kebenaran bagaimana dihentikan kebenaran tersebut. Dan itu adalah kepastian dari Allah terhadap sifat-sifat orang kafir. Itu dipastikan. Jadi ini bukan ayat tentang kebencian kepada orang kafir ya. Bukan sama sekali. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan agar kita benci kepada umat yang lain. Tapi Allah sudah menginformasikan. Waqad kataballahu ta'ala alaihim dzalik. Allah memastikan bagaimana sifat orang-orang kafir itu. Karena kalau Allah tidak menginformasikan, bisa jadi kita nggak tahu. Maka dengan Al-Quran ini kita jadi pegangan betul untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maka orang kafir itu salah satu upaya untuk menghilangkan benar adalah umat Islam jauh dari kitab sucinya. Kalau umat Islam sudah jauh dari kitabnya, maka tidak memiliki kemuliaan lagi. Tidak ada kekuatan sama sekali. Jadi kekuatan ada di Al-Quran itu. Sama saja bagi mereka
Apa maksudnya? Peringatan yang kamu lakukan atau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman dengan apa yang engkau bawa kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi engkau menyampaikan kepada mereka atau tidak kepada mereka, maka mereka tidak akan mempercayainya, tidak akan mengimaninya. Hadirin rahimakumullah, ini begitu kuatnya karakter sifat buruk yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah, karena mereka mencoba menutupi dan selalu untuk menjeganya. Karena di sini dijelaskan demikian. Fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi. Mereka tidak akan beriman dengan apa yang kau bawa kepada mereka, kepada orang-orang kafir, karena orang kafir memang didapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dan juga dijelaskan oleh beberapa ayat di sana yang di sini tafsirkan, ai inna man katabala la yasab siqawala fala nas'adu lahu. Orang-orang yang sudah Allah tetapkan dia celaka tidak mungkin bahagia. Orang yang Allah tetapkan dia celaka tidak mungkin akan bahagia. Man adallahu fala hadiyalahu. Dan Allah yang sudah menyesatkan mereka tidak mungkin mereka akan mendapatkan hidayahnya. Wala tadhabu nafsan alaihim asra. Dan mereka itu akan mendapatkan kerugian belum risalah, tetapi tugas Nabi adalah balik menyampaikan risalahnya. Wa man istajaba laka falau hadzal awfa. Maka siapa yang memenuhi ajakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka kaum Muhammad, maka baginya adalah al-hadzal awfa, pahala yang sangat melimpah. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hadis ya. Siapa yang mengikuti Nabi mendapatkan kebahagiaan. Apalagi kelas kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang memenuhi, siapa yang melaksanakan apa yang oleh Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Wa man tawalla fala tahzan alaihim. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah, fala tahzan, Muhammad, kau jangan bersedih hati. Yang memenuhinya dapat pahala besar. Yang berpaling, kau jangan sedih kepada mereka. Wala yu'minu kadzalik, jangan berduka cita kau. Jadi kalau engkau Nabi Muhammad mendamai mereka, ternyata mereka berpaling darimu, jangan sedih, jangan berduka cita. Fa innama 'alaikal balagh. Tiada lain, engkau tugasnya adalah menyampaikan. Kadang orang kalau dakwah itu ngajak kepengen cepat-cepat manut gitu ya. Nabi juga punya sifat yang gitu, ingin, karena rasa cintanya ya. Maka Allah berikan batasan. Fa innama 'alaikal balagh. Tugasmu itu tabligh saja. Tugasmu adalah menyampaikan. Soal nanti dia istajab atau tawalla, apakah nanti dia memenuhi ajakanmu atau dia berpaling, itu bukan urusanmu. Gitu. Tapi tugasmu adalah balik ke sana.
Wa alaina hisab, dan kami Allah itu yang akan menghisab mereka, akan menghitung amal mereka. Amalnya yang hitung adalah Allah, bukan kita. Maka mohon maaf, kita nggak boleh hitung-hitung amal, nggak boleh memprediksi, wah itu pahalanya sedikit, saya banyak. Itu bukan wewenang kita. Apalagi sampai mengkapling-kapling surga dan na'udzubillah. Karena sebagian kita ada yang masih mengkapling-kapling, ya enggak? Jangan. Itu bukan milik kita kok. Surga bukan milik kita. Kenapa kita kapling? Sama ada tanah di luar sana bukan milik saya. Kemudian saya patoki saya tulisin dijual murah. Coba satu kapling 10 juta, cepat laris ya dalam sejam. Tapi itu keliru. Kenapa? Itu bukan tanah saya, melanggar. Begitu juga urusan nanti orang lain menerima atau menolak, gak usah diurusi. Tugas kita adalah menyampaikan. Wa alaina hisabu, Allah yang akan menghitungnya. Nanti Allah yang menghisabnya terhadap amal perbuatan masing-masing. Wa alaina hisabu innama anta nadhir. Tiada lain, engkau adalah nadhir. Nadhir itu pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu yang maha memelihara atas segala sesuatunya. Karena Rasulullah SAW yahdusu ayyukmina jami'an nasi wa yatabi'uhu alal huda fa'ambarallahu ta'ala la yu'minu illa man sabala minallahi ta'ala fi dzikri awal wa la yudri ila man sabala minallahi siqaba fi dzikri awal. Adalah Rasulullah SAW ini. Rasul itu mengharapkan sekali ya. Rasul itu berharap. Ya Rasul itu kepengen apa? Yes, kepengen. Rasul itu berharap agar beriman seluruh manusia. Kalau keinginan itu mungkin sama kayak kita ya. Sama kayak kita. Kita inginnya semua manusia beriman agar dunia damai sentosa gitu ya. Nah, Rasul ternyata juga demikian. Rasul juga berharap sekali bahwasanya seluruh jami'un nasi ayyumina, agar seluruhnya bisa beriman dan mengikutinya dengan petunjuk, agar seluruh manusia mau mengikuti Rasul, mengikuti beliau atas alal hudai, atas petunjuknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan ya bahwa ternyata di sana ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Masa lalu seperti itu. Jadi sudah baik diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan, itu sudah ada orang yang semacam itu. Maka lantaskan, jangan. Tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka, sehingga kalau kita memiliki satu pemikiran akidah, tugas kita adalah menyampaikan, sudah selesai. Jangan sampai karena kita tidak suka dengan seseorang kita tidak mau menyampaikannya. Keliru ya, salah. Tugas kita menyampaikan. Sampaikan saja kebenaran, walaupun ditutupi, walaupun dijegal, sampaikan saja kepada mereka. Kenapa? Karena ini adalah tugas kita, bukan hanya tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tugas kita semuanya. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu baik diberi peringatan
mereka itu tidak mau beriman. Ai annahum qad kafaru bima indahum min dzikrika wa jadu ma'udalaihi min hisab wa qad kafaru bima jaga wa bima indahum mimma ja'um bihi ghairu fa kaifa yasmauna minka indaran wa tahdiran wa qad kafaru bima indahum min ilmika. Nah, kenapa orang kafir itu diberi peringatan atau tidak beriman? Nah, di sini dijelaskan begini. Orang-orang kafir itu tidak percaya dengan kitab yang dibawa oleh para rasul saat itu. Kitab yang mereka pegang, kitab yang mereka pelajari tidak percaya. Ini belum cerita Al-Quran, ya, belum cerita tentang Al-Quran. Jadi kitab sebelumnya mereka sudah tidak percaya dengan kitab-kitab yang dibawa oleh Rasul saat itu. Dan di dalam kitab-kitab itu juga diinformasikan tentang keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tidak mengimani kitab yang mereka dapatkan itu, maka bagaimana mungkin fakaifa yasmauna minka indar wa tadhiran, gitu ya. Maka bagaimana mungkin mereka mau mendengarkan? Bagaimana mungkin mereka mau mendengarkan peringatan, ancaman? Karena apa? Mereka telah mengingkari apa yang ada pada mereka min ilmika, tentang ilmu, tentang keberadaan. Di dalam kitab dulu sudah diinformasikan nanti ada nabi di nabi terakhir, sudah dijelaskan dan sudah ada sifat-sifatnya di sana. Nah, maka mereka bagaimana mungkin mau mendengarkan engkau? Karena mereka sejak dulu sudah tidak mempercayai hal itu. Hadirin rahimahumullah. Dalam sebuah riwayat juga di sini dijelaskan dari Ibnu Umar, dia berkata, dikatakan, ya Rasulullah, inna naqra'a minal Qur'ani fanarju wa naqra'u fanada annai asa faqala ala ukhbirukum summa qala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haula'i ahlun nar. Wahai Rasulullah, kami biasa membaca Al-Quran. Ini sahabat ya. Kami juga berharap, berdoa kepada Allah. Kami membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang kami juga berputus asa. Kalau dikatakan sahabat ya, kadang kami baca, tapi kami kadang juga apa? Anai asa. Ya, saya itu putus asa, berdoa. Maka Rasul menjawab, mau enggak saya beritahukan kepada kalian? Kemudian Rasul membaca ayat ini, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Haulai ahlun nar, mereka itulah penghuni neraka. Qalu lasna minhum ya Rasulullah, kami tidak termasuk bagian orang yang ingkar kepada Allah. Kami bukan bagian orang yang masuk neraka ya Rasul. Qala ajal, ya benar. Rasul membenarkan bahwasanya kalian itu bukan
bukan penghuni neraka. Sehingga apa? Para sahabat itu tidak lagi berputus asa. Karena orang sudah rajin baca Al-Quran, kadang-kadang ya kadu itu hampir-hampir ya. Ya kadu hampir putus asa. Sehingga Rasul mengatakan, orang-orang kafir itu nanti masuk neraka. Mereka, kami enggak begitu. Ini kan semacam kayak keluhan sahabat kemudian dijawab Rasul dengan cerita penghuni neraka. Maka para sahabat mengatakan, kami bukan. Mereka kan Rasul, iya betul, karena bukan mereka. Mereka memberikan motivasi ya. Rasul memberikan motivasi. Maksudnya baca Al-Quran, ya lanjut. Berharap kepada Allah, lanjut. Memohon kepada Allah, lanjut semuanya. Jangan sampai apa? Terputus. Kalau terputus sana ya tidak jadi. Kemudian ayat yang ke-7. Sebelum ke-7, ada yang mau bertanya? Oke, Bapak. Kamu tidak ketemu ya? Dari ayat yang tadi disampaikan, salah satu intisarinya adalah tugas kita menyampaikan. Nah, di zaman modern ini kan istilahnya penyebaran berita maupun informasi melalui media sosial seperti kajian-kajian yang itu kan penyampaiannya kan ke orang-orang, ada yang malah dikatakan sok pinter, sok tahu gitu. Nah, bagaimana mensikapinya? Ya. Sejak zaman dulu sudah ada kayak gitu. Nabi Musa aja dihina oleh Fir'aun. Di zaman Nabi Musa ya dikatakan kamu orang hina kok. Ngomong aja nggak bisa menjelaskan. Kamu aja celat kok. Ngomongnya orang cetok. Kau mau ngajari saya? Ini bukan menjelaskan kebenaran. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Begitu debat kalah. Fir'aun cari cacatnya. Siapa? Musa. Cacatnya apa? Ngomongnya orang cetok kok. Itu Pak. Ini kan sudah mengkaburkan kebenaran gitu loh. Era sekarang kayak gitu Pak. Dalam ilmu filsafat ini namanya post-truth. Post-truth itu adalah hilangnya kebenaran. Kebenaran bukan sudah tidak menjadi ukuran oleh seseorang, tapi emosi yang berdasarkan kepentingan itulah yang benar. Jadi membenarkan sesuatu karena emosi kepada seseorang. Karena saya suka sama si fulan, maka saya bela mati-matian. Tuh. Karena saya tidak suka dengan si fulan, walaupun dia berkata benar,